Mohon maaf Mama, Papa. Maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini. Sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Richard Eliezer meminta maaf kepada kedua orang tuanya saat membela diri di depan hakim. Richard meminta maaf karena kejujurannya membuat kedua orang tuanya kelelahan hingga kehilangan pekerjaan. Namun Richard yakin jika pilihan untuk bertindak jujur yang ia ambil membuat kedua orang tuanya bangga. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pak, maafkan saya Pak, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran. Richard juga meminta maaf kepada tunangannya karena proses hukum yang harus ia jalani membuat rencana pernikahan mereka tertunda. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Walaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiaku juga. Dalam pembelaannya, Richard juga mengungkapkan tekanan yang ia hadapi setelah ia memilih jujur atas perbuatannya. Richard menyebut jika kejujurannya tak dihargai, namun justru dimusuhi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal potensi keringanan hukuman Verdi Sambo CS di sidang kasus pembunuhan Yosua. Bersama dengan kuasa hukum Verdi Sambo, Rasa Mala Aritonang, penasihat hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak, dan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Bapak-Bapak. Salam sehat. Selamat sore. Sore, Mas. Kita ke Bang Martin dulu. Bang Martin, apa tanggapan keluarga soal nota pembelaan Sambo CS? Ada beberapa terdakwa yang menyampaikan nota pembelaan membantah tidak ada pembunuhan berencana. Yang pertama bahwa hal tersebut tentunya tidak berkesesuaian dengan harapan dari keluarga. Sebenarnya semenjak dari awal ya, melalui saya, melalui Pak Kamarudin, keinginan keluarga adalah agar seluruh para terdakwa ini mau mengakui kesalahannya dan juga mau bertanggung jawab ya atas apa yang sudah dilakukan. Nah, tadinya diharapkan apabila seluruh terdakwa melakukan hal tersebut, maka keluarga akan memberikan permaafan. Namun kan pasca diharapkan ternyata permintaan maafnya itu dengan kondisi ya. Nah, menurut para terdakwa kan itu versi mereka sesuai apa yang mereka alami, ya. Namun menurut keluarga versi yang mereka alami ini masih dalam fase kegelapan itu kalau saya kutip dari rekan Febri. Nah, oleh karena itu keluarga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh para terdakwa kecuali Richard Eliezer. Kalau Richard Eliezer terdakwa sudah keluarga korban sudah satu hati dengan Richard dan sudah memberikan permaafan. Namun kembali lagi ya, apapun itu saya tetap menghargai karena itu adalah hak dari para terdakwa. Nanti apakah akan bisa meyakinkan hakim dan memberikan pertimbangan yang meringankan, atau mungkin saja ya, saya nggak tahu loh. Ini kan rekan Rasa Mala sama PH-PH yang lain kan sampai katanya nggak tidur tuh bikin pleidoy. Atau mungkin saja bisa meyakinkan hakim ada unsur dari pasal yang tidak terpenuhi dalam hal ini ya. Namun kalau sampai itu terjadi, disandingkan dengan sudah ada korban yang tewas juga dan juga kegaduhan dari
masyarakat yang ditimbulkan oleh perbuatan para terdakwa ini tentunya akan membuat suatu polemik baru yang merefleksikan ketidakadilan bagi keluarga korban dan juga masyarakat yang menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak benar gitu ya. Oleh karena itu ya kami menghimbau agar majelis hakim nantinya mau mempertimbangkan rasa keadilan bagi keluarga korban ini gitu ya, Mas Iksan. Oke. Bang Mala, Anda yakin nggak pledoi atau nota pembelaan Verdi Sambo nanti akan diterima oleh hakim? Ya, itu sepenuhnya kewenangan hakim lah untuk menilai. Kita ini kan menjalankan fungsi kami sebagai penasihat hukum sepanjang persidangan mendampingi dan memastikan bahwa hak-hak dari terperiksa, terdakwa dalam hal ini Pak Verdi Sambo juga Bu PC itu diberikan ya dalam proses pemeriksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pledoi tersebut sebenarnya kita menyajikan fakta yang membedakan antara cara bekerja dan berpikir jaksa penuntut umum, hakim, juga penasihat hukum. Yang membedakan dengan orang awam masyarakat adalah orientasi kami pada hukum. Kami mungkin punya titik berdiri yang berbeda-beda ya. Jaksa penuntut umum dia mewakili korban masyarakat, kami mewakili terdakwa. Nanti hakim pada titik berdiri yang objektif dengan cara pandang yang objektif juga. Tapi orientasinya sama pada hukum. Jadi kami punya pedomannya hukum gitu ya. Nah, dalam proses pemeriksaan tersebut Pak Verdi Sambo memang dari fakta yang kami temui, kami tidak menemukan, ini sekali lagi kami pada posisi diametral dengan jaksa penuntut umum, kami tidak menemukan pemenuhan unsur 340 khususnya terkait dengan unsur berencana ya. Soal itu nanti dinilai berbeda, itu nanti sepenuhnya kewenangan dari hakim. Kami tidak menemukan unsur 340 khususnya unsur berencana. Dalam hubungan kaitan dalam peristiwa tersebut, memang peristiwa tersebut dilatar belakangi dengan situasi yang memicu keadaan emosional dari Pak Sambo yang berdasarkan ketentuan unsur tersebut itu menjadi faktor yang sangat penting. Di bagian lain, memang ada fakta, ini kita semua sudah lihat lah, ada fakta, ada peristiwa terjadinya pembunuhan, dan ada korban yang ditimbulkan, betul. Itu betul. Itu sudah kita akui, dan Pak Sambo saya pikir di persidangan juga menyampaikan kesalahannya dan menyesali perbuatannya. Tetapi persoalannya, konstruksi yang digunakan di dalam pembuktian tersebut bersandar pada surat dakwaan yang menggunakan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 bersama-sama yang menurut kami, menurut pandangan kami, konstruksi tersebut tidak tepat. Karena harusnya dalam berdasarkan fakta dan peristiwa, konstruksi pasal 55 ayat 1 kedua itu lebih tepat untuk digunakan dan tidak tepat sama sekali menggunakan ayat 1 ke 1. Nah, ini ada problem sekarang. Ini problem hukum sekarang. Apakah kemudian boleh pidana dijatuhkan tidak bersandar pada surat dakwaan? Saya kira tidak bisa karena kita menganut prinsip legalitas, kita menganut prinsip pastian yang itu harus bersandar sepenuhnya pada surat dakwaan. Baik, Bang Mala, akan kita tanyakan ke Prof. Hipnu mungkin. Apakah nota pembelaan yang disampaikan Verdi Sambo ini nanti akan bisa diterima oleh hakim, Prof. Hipnu? Kalau kita berpikir diterima, pasti diterima. Nah, gitu kan. Sekarang pertanyaannya, apakah pledoi yang disampaikan itu bisa memberikan suatu terang adanya suatu perdebatan di dalam suatu pembuktian? Hakim akan melihat tadi seperti Mas Mala ada sebagai objektif. Karena di sini adalah nanti bicara masalah keyakinan. Negatif weight. Itu yang diambil di dalam konstruksi hukum di Indonesia itu, keyakinan inilah yang menjadikan suatu, apakah pledoi yang sampaikan itu memberikan keyakinan pada hakim. Kalau bicara hukum sudah jelas, penuntut umum sudah membuktikan, penasihat hukum sudah membuktikan. Nah, keyakinan di sini itu subjektif hakim. Disinilah yang menyatakan, maka kalau kita melihat dari berbagai keterangan yang ada, semuanya ada indikasi kebenaran. Yang sekarang adalah pada titik bagaimana apakah terjadi perencanaan atau tidak yang terkait dengan objektif tadi. Itu yang menjadi titik simpul yang cukup menjadikan suatu pertimbangan hakim. Oleh karena itu kalau terhadap suatu pemidanaan pasti terbukti. Pasti terbukti. Apakah meringankan atau memberatkan? Kayaknya kalau melihat seperti ini adalah paling berat adalah sama menurut saya. Yaitu seumur hidup. Tapi mudah-mudahan bisa lebih ringan. Itu karena melihatnya kita perkembangan itu hukum memang lebih luas, begitu Mas. Prof. Hipnu, kita ke Bang Martin. Bang Martin, Sambo membantah pembunuhan berencana dan juga masih ada bantahan terkait fakta persidangan lainnya. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali usai jeda.